Oke, terima kasih. Itu tadi Pak Siswanto Rusdi dari Namarin, pengamat maritim dan transportasi laut. Saya ke Ibu Anandiwati, Direktur PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Silakan Ibu. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Jakarta Lloyd. Yang kedua, kalau tadi Pak Hamra sudah menyampaikan testimoninya bagaimana Jakarta Lloyd, 3 tahun yang lalu saya itu bagian dari restrukturisasi BUMN yang sakit. Jadi kami itu termasuk ICU. Apakah mau disehatkan atau disuntik mati. Tapi pada saat saya ketemu Pak Arham, beliau rasanya, Bu, saya sudah mau disuntik mati, katanya. Artinya mau dilikuidasi, Bapak Ibu. Saya tuh melihat padahal demand banyak, peluang banyak gitu. Kenapa Jakarta Lloyd harus mati? Nah, dengan penerawangan saya terhadap Pak Arham, bahwa beliau punya komitmen yang luar biasa, maka kami tim restrukturisasi waktu itu, saya minta Pak Wahyu tim saya waktu itu dari Menek BUMN, mari kita coba, jangan disuntik mati dulu. Karena teman-teman di Jakarta Lloyd punya komitmen untuk maju, maka hari ini terjadi ulang tahun, alhamdulillah, harus kita syukuri. Namun saya masih ada demand lagi, Pak. Saya tadi Direktur PNBP, termasuk penerimaan negara non pajak, di dalamnya ada laba BUMN. Maka di situ yang saya tunggu, kapan Jakarta Lloyd setor dividen gitu loh. Tapi paling tidak hari ini kita syukuri bahwa Jakarta Lloyd bisa berulang tahun, artinya sudah sehat. Nah, dalam hal ini pesan saya kepada jajaran direksi tentu saja mohon terus maju. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kebijakan tol laut, tentu saja ini peluang semakin besar yang bisa ditangkap rekan-rekan Jakarta Lloyd. Nah, tentu saja di sini memang jajaran direksi harus terus mengasah sense of business-nya. Karena apa? Jakarta Lloyd adalah bukan Perum, tapi perusahaan terbatas, PT. Artinya apa? Dia menjadi profit center. Artinya memang bisnisnya harus menguntungkan. Maka di sana efisiensi juga menjadi penting. Kemudian harus pandai menangkap peluang tadi, apa yang bisa dikerjakan. Nah, di dalam hal bisnisnya Jakarta Lloyd tentu saja, maka harus membangun end-to-end bisnis prosesnya. Jadi jangan hanya terpaku pada transportasi laut, tapi bagaimana beginning of journey sampai end destination customer kita itu bisa kita fasilitasi. Jadi tidak hanya mungkin transportasi laut, tapi juga tadi transportasi daratnya juga bagian dari bisnisnya Jakarta Lloyd. Apakah itu dengan membangun anak perusahaan atau mungkin secara capacity masih bisa dikelola sendiri, tentu saja ini bagian opportunity yang harus ditangkap rekan-rekan Jakarta Lloyd yang pada akhirnya bisa store saya dividennya gitu Pak. Jadi ini saran tapi punya maksud gitu ya Pak ya. Tapi boleh kan? Karena saya tugasnya juga intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak, termasuk kontribusi BUMN. Maka kami juga menyehatkan BUMN yang kinerja keuangannya tidak bagus sehingga menjadi sehat, maka di sana investasinya bisa semakin maju. Apakah tadi melalui penyertaan modal negara kalau itu dimungkinkan, atau mungkin bisa investasi kerjasama dengan financial dari berbagai market bisa diperoleh. Itu kepada Jakarta Lloyd, sekali lagi selamat ulang tahun. Kepada Pak Bambang, tadi Pak Bambang mengenai kebijakan tol laut, tentu saja mohon tidak dilupakan juga peran daerah. Karena ini kan juga menyangkut Pemda-Pemda. Kami bekerja sama dengan KPK membenahi sumber daya alam, dalam hal ini batu bara. Di sana produksi batu bara, kami mendapat informasi justru dari negara importir itu jauh lebih besar daripada yang kita peroleh reportnya.
dan quality batu bara itu jauh yang lebih bagus. Artinya potensi dari penelitian World Bank yang kami minta itu potensi 20 sampai 30 triliun loss tiap tahun karena royaltinya tidak kita terima, kemudian jumlah batu baranya itu juga tidak sesuai yang diekspor. Kenapa? Itu melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak terdeteksi sehingga dia tidak membayar pajak, tidak membayar royalti, pihak luar juga tidak ada sehingga kerugian negara relatif sangat besar. Nah, kalau dalam kesempatan ini di dalam tol laut tentu saja tadi saya sudah bincang-bincang Bapak-bapak dari Kementerian Perhubungan bahwa pelabuhan-pelabuhan tikus yang selama ini mungkin tidak masuk jangkauan kita untuk melihat, bahkan Pemda juga tidak mengetahui, saya kira itu bisa kita investigasi dan kita kumpulkan begitu ya, mungkin itu bisa menjadi potensial UPT. UPT-nya di bawah Kementerian Perhubungan dan itu kan menjadi pelabuhan-pelabuhan resmi. Maka di sini juga bisa jadi change dari transportasi laut yang pada akhirnya tidak ada lagi lah daerah terisolasi yang dimana bisa dimanfaatkan. Kalau kita tahu laut kita yang luar biasa luas dan jangkauan pengawasan kita ini kan harus bersinergi terutama dengan pemerintah daerah. Kita harus memerankan pemerintah daerah bagian dari change policy kita sehingga itu memudahkan karena contohnya teman-teman di Kementerian Perhubungan kan sudah tidak punya satker di daerah sehingga dalam pengawasan semua bisnis melalui transportasi laut itu bisa di-manage dengan baik. Saya kira itu tambahan kami, terima kasih. Oke. Ibu dulu menghidupkan kembali Jakarta Lloyd itu karena yakin bahwa Pak Jokowi akan menang dan bikin tol laut atau gimana? Oh, saya 3 tahun yang lalu, Mas. Jadi belum, saya hanya lihat Pak Arham aja punya komitmen yang bagus, maka saya yakin Jakarta Lloyd bisa sehat kembali. Gitu. Baik, oke.